Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke, hari ini saya membuat video yaitu analisis ketuntasan belajar siswa untuk soal campuran, yaitu soal pilihan ganda dan soal urean. Ada beberapa teman yang WA kepada saya mohon untuk membuat analisis ketuntasan belajar siswa, yaitu soal pilihan ganda dicampur dengan soal urean. Akhirnya kita buat, hari ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru, karena ini ada hubungannya dengan Bapak Ibu guru dimanapun berada. Dalam video ini kita menggunakan program Excel, yaitu ada 8 set ya. Untuk set 1, set 2, set 3 itu berwarna hijau, kita beri warna hijau, artinya Bapak Ibu wajib mengisinya ya. Pada data set pertama yaitu data personal, Bapak Ibu mengisi data pribadi Bapak Ibu, yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan dan sebagainya. Kemudian data set yang kedua yaitu data urean. Maksudnya data urean adalah Bapak Ibu setelah mengoreksi hasil ulangan siswa, Bapak Ibu nanti menuliskan kembali skor yang diperoleh siswa ke dalam aplikasi tersebut, yaitu untuk soal yang urean. Kemudian untuk yang set ketiga yaitu data pilihan ganda, maka Bapak Ibu juga harus mengisikan data set tersebut dari hasil yang Bapak peroleh dari ulangan siswa tersebut. Bapak Ibu isikan. Kemudian ada set yang merah itu tidak usah dirubah Bapak Ibu, karena itu sudah ngerumus itu Bapak ya. Kemudian ada lagi set yang kelima, 6, 7, 8. Ini digunakan untuk Bapak Ibu melaporkan kegiatan analisis Bapak Ibu kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu otomatis Bapak Ibu kita buat sedemikian rupa, sederhana, dan nanti bisa otomatis sudah masuk ke dalam laporan 1, laporan 2, laporan 3, laporan 4. Hingga Bapak Ibu ini meringankan Bapak Ibu untuk membuat analisis ketuntasan belajar siswa, sehingga nanti Bapak Ibu tidak usah repot-repot nanti untuk membuat apa, sudah pakai aja aplikasi ini, sangat bermanfaat sekali. Semoga Bapak Ibu dengan aplikasi ini Bapak Ibu meringankanlah Bapak Ibu guru dimanapun berada ya. Kadang-kadang kita kesulitan untuk membuat analisis. Nah, mumpung ini ada program katakan aplikasi yang sederhana ini, bisa dipakai Bapak Ibu guru di Indonesia. Mari Bapak Ibu kita lihat cara mengisikan daripada aplikasi tersebut. Perhatikan video saya berikut ini Bapak Ibu guru dimanapun berada. Setelah Bapak Ibu mendownload aplikasi analisis ketuntasan belajar, yaitu soal pilihan ganda dan urean, maka Bapak Ibu nanti kalau dibuka bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada 3 set yang berwarna hijau, 1 merah, dan 4 kuning Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diharapkan mengisi yang warna hijau ini Bapak Ibu, yaitu data personal. Ini Bapak Ibu ya masih kosong. Data soal urean, ini soal urean, ini masih kosong Bapak Ibu. Kemudian data soal pilihan ganda, ini juga masih kosong. Kemudian ini nanti yang merah ini nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Ini adalah link ya, ini adalah rumus, nanti otomatis Bapak Ibu. Kemudian laporan 1 warna kuning ini nanti Bapak Ibu
biasanya untuk laporan Bapak Ibu kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu analisis hasil apakah itu ulangan harian atau itu PTS atau itu PAS dan sebagainya. Kemudian laporan 2 ini rekapitulasi tingkat ketuntasan ya Bapak Ibu ya, yaitu program perbaikan dan pengayaan. Kemudian laporan 3 ini program remedial atau saya ganti saja perbaikan ya. Kemudian laporan 4 ini adalah program pengayaan ya. Program pengayaan ya. Nanti ada 8 set sini ya. Sekarang kita akan mencoba mengisi data personal Bapak Ibu. Ini gini masih kosong, kita isi Bapak Ibu ya, data personal, nama misalnya, nama sekolah. Sekolah saya adalah SMK Negeri 1 Baurno. Ya. Kemudian Kabupaten Bojonegoro. Kalau bisa Bapak Ibu nanti bisa besar kecilnya huruf nanti bisa menyesuaikan seperti apa yang saya contohkan Bapak Ibu. Kemudian mata pelajaran matematika. Kemudian kelas kami mengambil kelas 12 TP1 semester genap. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022, nama tesnya kami pakai ini huruf besar Bapak Ibu ya, ulangan harian. Nanti karena ini nanti menjadi judul nanti ya. Kemudian materinya kami ngambil integral. Kemudian nomor koefisien dasar pengetahuan 3 titik katakanlah titik 16 gitu ya. KKM-nya 75. Kemudian pilihan ganda kami buat 20 soal pilihan ganda, kemudian 5 butir soal ulangan uraian ya. Soal uraian. Kemudian jumlah peserta kelas kami 32 orang. Kemudian tanggal pelaksanaan kita misalkan hari ini yaitu 9 Mei. Kita buat 9 Mei 2022. Kemudian tanggal pengelolanya 1 minggu berarti 16 Mei 2022. Kemudian nama pengajar, nama saya, nama jenengan DRS Hanas Caturiansa. NIP-nya 19680627 108021002. Kalau Bapak Ibu belum punya NIP ya Bapak itu pakai garis penghubung aja. Nama kepala sekolah DRS Muhammad Ahyar MPD. NIP-nya 19620509 1995121001. Sudah terisi Bapak Ibu ini semua. Kemudian sekarang pedoman penilaian untuk soal. Tadi pilihan ganda kan 20 soal. Bapak Ibu bisa pakai nilainya berapa? Kita ambil 70 aja, 70. Kemudian uraiannya kita ambil 30 sehingga total jumlahnya 100 Bapak Ibu. 25 soal, jumlah total semua 100 namanya. Untuk laporan untuk data personal ya sudah kita isi. Sekarang Bapak Ibu mengisi data uraian. Bapak Ibu ini linknya sudah terisi semua Bapak Ibu ya, sudah terisi di 30 juga ya. Sekarang kita isikan karena ada 5 soal ya. Untuk soal pertama Bapak Ibu memberi skor berapa, ada skornya ya. Skornya berapa, botnya berapa nih. Misalkan kita ngambil skornya ada 3, nomor 2 5, nomor 3 6,
nomor 45, nomor 53. Kita beri bobot ya. Ini untuk soal nomor 1, skor 3 bobotnya 6. Kemudian bobotnya 5, bobotnya 8, bobotnya 5, bobotnya 6. Ya. Nanti jumlah skornya ini sama Bapak Ibu ya. Nanti jumlah skornya ini sama nih. Ya, kita jumlahkan Bapak Ibu. Nah, dua-dua kemudian kita copy aja. 30 pas sama Pak, 30 Pak. Ya, 30 sudah sama ya. Kemudian kita isikan skornya anak-anak Bapak Ibu ya. Misalkan nomor 1, misalkan namanya Agus. Nomor 2. Nah, misalkan Agus ini nilainya karena anak pinter ya, misalkan betul semua misalkan ya. Betul semua Agus. Nah, maka Agus nilainya 22. Jumlahnya sama ini 33. Kemudian Ahmad. Misalkan Ahmad ya. Ahmad ini misalkan Ahmad ini anaknya cukupan, nggak seberapa pinter. Nah, ini kita buat. Nah, dia mendapatkan nilai 14. Ini untuk soal uraian Bapak Ibu ya. Untuk uraian ya. Silakan Bapak Ibu isi semua ini. Bapak Ibu isi semua ya. Sampai sesuai dengan jumlah siswa. Kalau 32 ya jumlahnya 32 siswa ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sudah kita isikan semua ya. Dari nomor 1 sampai nomor 32. Nah, ini otomatis Bapak Ibu, rumusnya otomatis. Ini kita isikan untuk soal uraian ya. Ternyata ada soal nomor 3 yang di bawah 75 ya. Ini berwarna merah Bapak Ibu ya. Daya serapnya 86. Kemudian untuk soal 1 daya serapnya 9479, soal 2 9663, soal 4 90, nomor 5 9167. Ternyata yang kecil adalah cuma ini. Soal nomor 3 berarti nomor karena berwarna merah, maka soal nomor 3 ini berarti harus ada perbaikan. Sekarang kita isikan yaitu soal data pilihan ganda Bapak Ibu. Kita klik data yang ketiga pilihan ganda. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian kita isikan karena pilihan ganda itu skornya 1 ya, karena kalau nggak benar ya salah. Kita isikan 1 Bapak Ibu, 1 semua. Nanti kita copy aja nggak apa-apa ya, sampai soal nomor 20. Nah, kemudian karena soal 20 nilainya 70, maka di sini 3,5 Bapak Ibu. 3,5. Kita copy aja Bapak Ibu ya. Kita copy sehingga nilainya sama 70 Bapak Ibu, 70 sama. Nah, kemudian namanya tadi sudah ngeling Bapak Ibu, tetap namanya ini ya 30. Kemudian kita isikan Bapak Ibu, kita isikan misalkan siswa yang atas ini karena pinter sekali Bapak Ibu, ini betul semua gitu ya. Artinya skor 20 70. Kemudian misalkan Ahmad ini agak-agak cukupan lah, misalkan nomor 1 salah, nomor 4 salah, nomor 8 salah, nomor 12 salah, nomor 16 salah, sehingga nilainya Ahmad, skornya Ahmad 15. Terus nilainya skor 15 ini nilainya 52,5. Bapak Ibu isi semua ini, Bapak Ibu isi semua ya, Bapak Ibu isi semua data pada pilihan ganda. Bapak Ibu dimanapun berada, ini sudah terisi semua untuk soal pilihan ganda. Bapak Ibu ya, ini sudah terisi semua soal pilihan ganda. Ternyata ada soal nomor 7,
sama 12 yang daya serapnya merah. Ini menunjukkan bahwa soal ini adalah soal yang sulit Bapak Ibu, sehingga nilainya tidak sampai rata-ratanya 75, daya serapnya tidak sampai 75% ya, merah. Setelah data personal terisi Bapak Ibu, data uraian terisi, data pilihan ganda terisi, maka Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah selesai mengisinya. Kemudian Bapak Ibu tinggal melaporkan laporan 1. Bapak Ibu klik aja laporan 1. Nah, ini Bapak Ibu ternyata analisis hasil ulangan harian yang Bapak Ibu lakukan, misalkan ya, ini ternyata ada yang tuntas dan ada yang belum tuntas. Nah, ini ternyata ada 32 siswa yang ikut ulangan, kemudian yang tuntas 26, otomatis yang tidak tuntas 6. Kita lihat yang 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas ada 6 siswa yang tidak tuntas Bapak Ibu. Kemudian persentase siswa yang tuntas 81,25, berarti di atas 75% yang tuntas, sehingga klasikalnya iya, karena berarti anak-anak satu kelas itu tuntas semuanya di klasikalnya. Tetapi ada 6 siswa ini perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 3, nomor 7 dan nomor 12. Untuk uraian soal nomor 3 perlu perbaikan, pilihan ganda 7 dan 12. Mungkin anak-anak belum paham tentang soal tersebut Bapak Ibu. Kemudian perlu perbaikan secara individual siswa nama Ahmad, Dudin, Erham, Fauji, Husnia dan Muhammad. Ada 6 siswa ya. Jadi ada 6 siswa yang harus melakukan perbaikan individual. Nah, Bapak Ibu bisa tanda tangan setelah selesai bahwa Bapak Ibu bisa mencetak hasil Bapak Ibu ya. Ini. Kemudian laporan 2. Laporan 2 itu rekapitulasi Bapak Ibu, rekapitulasi dari hasil analisis tadi ya. Untuk tuntas ya, itu lebih dari 75% atau sama dengan 70%. Kalau maksimal 95% sampai dengan 100%. Untuk pengayaannya terserah Bapak Ibu. Mungkin 1 tugas sebagai Persebaya, mengerjakan soal-soal HOTS ya, soal-soal yang berpikir tingkat tinggi ya. Siapa saja, ternyata ada anak absen 1, absen 8, absen 16. Kemudian optimal nilainya 85 sampai 94, mengerjakan soal-soal HOTS. Ini ada beberapa anak ini. Ada absen 3, absen 4, absen 5 dan seterusnya sampai 31. Kemudian minimal 75 sampai 84, yaitu melaksanakan tugas-tugas khusus. Terserah Bapak Ibu ngasih tugas apa kepada siswa ya. Mungkin mengerjakan soal-soal yang salah ya, yang belum dijawab dengan benar, monggo tidak apa-apa ya. Ini nama siswanya, itu absennya ini. Kemudian yang belum tuntas, yang kurang ya, kita beri jarak 61% sampai dengan 74, atau nilainya 61 sampai dengan 74. Yaitu perbaikannya yaitu mengerjakan soal-soal yang belum dapat dijawab dengan benar ya. Nanti dibantu siswa tutor sebaya ini nanti ya, untuk menjelaskan. Kemudian cukup kurang 51 sampai 60% ya, mungkin 1 membaca kembali materi pembelajaran, kemudian mengerjakan soal-soal yang belum dapat dijawab dengan benar. Kemudian ada anak 1 tok, ini ada satu anak. Kemudian sangat kurang, yaitu nilainya 50 ke bawah atau 50% ya. Yang pertama dijelaskan kembali konsep materi, kemudian mengerjakan kembali semua soal ya. Ini. Kita harus mempersiapkan Bapak Ibu program tindak lanjut ini untuk pengayaan apa, untuk perbaikan apa.
Kalau sudah, Bapak Ibu bisa mencetak untuk melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan analisis ketuntasan belajar siswa ya. Terus laporan ketiga, nih pengayaan Bapak Ibu ya. Perbaikan ini. Ada 6 tadi. Bapak Ibu bisa mindah ini, diurutkan aja ini. Bapak Ibu bisa ini dipindah ya, Ctrl X taruh ke atas, Ctrl V. Terus ini juga Ctrl X, Ctrl V, dirapikan Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga dirapikan, Ctrl X, Ctrl P. Kemudian Husnia ini Ctrl X, Ctrl V. Kemudian yang terakhir ada Ctrl X, Ctrl V. Silakan Bapak Ibu melaksanakan remedinya sesuai dengan yang tadi yang kita sepakati Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sepakati dengan siswa itu Bapak Ibu ya. Yang tadi nih, yang pada rekapitulasi ini. Nah ini remedinya apa ini? Remedinya anak perbaikannya ini. Nah, perbaikannya ini anak-anak ya, untuk laporan 3 yaitu program perbaikan ada 6 siswa. Nanti remedi 1 nilainya berapa, nanti terserah Bapak Ibu pada waktu nilai akhirnya, apakah sesuai dengan KKM atau karena nilainya bagus Bapak Ibu nambahkan, tidak, terserah Bapak Ibu, karena untuk penilaian ini tergantung Bapak Ibu guru. Ini untuk program perbaikan. Terakhir yaitu laporan 4 yaitu program pengayaan Bapak Ibu ya. Sama tadi juga ada pengayaan di laporan 2 ini. Nah ini pengayaannya Bapak Ibu ya. Ada sebagai tutor sebaya, ada yang mengerjakan soal-soal hot, ada yang melaksanakan tugas-tugas khusus, terserah Bapak Ibu guru ya. Ini dirapikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rapikan, Ctrl X, kemudian Ctrl V, kemudian ini juga Ctrl X, Ctrl V, dirapikan Bapak Ibu. Nah, Ctrl X, Ctrl V, kemudian Ctrl X, Ctrl V. Nah ini pas nih 32 siswa ya. Tadi sama dengan yang remedi atau perbaikan dan 6, sehingga pas 32. Bapak Ibu bisa desimalnya diganti yaitu menjadi 3,2 angka ya. Silakan Bapak Ibu melaksanakan pengayaan, nanti nilainya berapa, nanti nilai akhirnya terserah panjenengan Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sudah terisi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu untuk membuat analisis ketuntasan belajar soal pilihan ganda maupun uraian tidak ada kesulitan, sudah ada aplikasi yang kita buat hari ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ya, ini digunakan untuk Bapak Ibu. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, untuk pengisiannya hanya data personal, data uraian, kemudian data pilihan ganda ya. Kemudian di sini ada rekapitulasi Bapak Ibu. Nih rekapitulasinya ini sudah. Kemudian laporan 1 ini adalah laporan yang pertama. Soal uraian yang perlu diperbaiki soal apa ini Bapak Ibu? Ini perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 3 untuk uraiannya. Kemudian pilihan gandanya adalah nomor 7 dan 12. Ini jelas Bapak Ibu ya. Terus nama-nama yang individual perbaikan ini namanya anak-anak, ada 6 anak. Selain nama anak ini, maka dia adalah pengayaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, demikian video analisis ketuntasan belajar soal pilihan ganda dan uraian ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa menggunakan dengan baik. Semangat Bapak Ibu untuk membuat analisis ketuntasan belajar ya, karena biasanya ini adalah dimintai oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu ya. Selaku guru wajib membuat analisis. Sekarang ini ada aplikasinya, maka Bapak Ibu
tidak usah bingung-bingung, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang kita buat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru Indonesia dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, demikianlah video analisis ketuntasan belajar siswa. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Jangan lupa Bapak Ibu guru, video ini di like Bapak Ibu guru ya, di like. Kemudian mohon saran dari Bapak Ibu tentang video ini Bapak Ibu, demi kebaikan video kedepannya. Yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu mohon juga di subscribe video saya ini, sehingga nanti video ini selalu terlihat kalau di subscribe Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu akan melihat video saya yang terbaru dan yang untuk pendidikan Indonesia. Demikian Bapak Ibu video hari ini. Saya mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan dalam video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.